Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Amin ya taala. rabbal alamin. Izin bertanya Buya, terkait soal riya. Misalkan ada seseorang yang rajin ibadah atau dia melakukan suatu ibadah setelah sekian waktu, misalkan bertahun-tahun setelahnya dia tidak sengaja mengucapkan tentang ibadahnya itu sehingga ria gitu Bu ya. Namun setelah dia sadar, dia cepat-cepat beristighfar. Nah, apakah pahala-pahala ibadah-ibadah yang sudah diriakan tersebut tetap terhapus Bu ya? Sama satu lagi Bu ya, kalau kita bersalawat dan ria dalam bersalawat, apakah pahalanya pun terhapus Bu ya? Terima kasih atas jawabannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua amal yang dilakukan dengan riya, baik riya itu menyertai amalnya atau riya yang datang menyusul setelah amal dilakukan, biarpun setelah sehari, setahun, 10 tahun, maka riya itu menghapus amal, menjadi tidak diterima oleh Allah. Menghapus amal menjadi hilang itu amal. Akan tapi bagaimana jika ada orang sudah terlanjur riya? Anggap saja sudah terlanjur gembar-gembar menyebutkan, aku yang bangun masjid di sana, aku begini dan sebagainya. Setelah itu dia sadar di saat mendengar ilmu riya seperti yang dihadirkan pada pertemuan yang lalu, dia tersentuh hatinya, astaghfirullah. Bagaimana dengan istighfar saya? Apakah amal yang sudah saya lakukan dengan riya itu akan kembali? Jawabannya adalah semua dosa itu bisa saja diampuni oleh Allah selain menyekutukan Allah, syirik akbar, bukan khafi, syirik terang-terangan, menyembah selain Allah itu tidak akan diampuni. Tapi selagi itu ada janji dari Allah akan diampuni. Ila karena diampuni, maka dan dia bertobat, Allah Maha Kasih. Setelah diterima tobatnya, maka segala kebaikan yang dilakukan akan dikembalikan oleh Allah tentang amalnya. Tapi tobatnya yang benar. Sehingga kalau kita gambarkan pada pertemuan yang lalu, gambarannya tobat itu kan ada tandanya. Menyesali bahwasanya apa yang dikerjakan telah menghancurkan. Saya telah sedekah 100 juta. Tak tahunya kemarin saya kok pamer kepada teman, saya aja nyambung 100 juta tapi tidak dianggap sama yang bangun masjid. Setelah ngomong gitu nyesel, astagfirullahaladzim, Allah, omongan saya kok serem banget ini. Dia menyesal. Dan penyesalan yang sesungguhnya bukan hanya nyesal di lidah saja. Sehingga begitu menyesalnya, langsung dia ngikuti petunjuk cara menghapus riya. Kalau begitu, akan saya tumpangi dengan 200 juta. Menambahkan kebaikannya. Bahkan lebih gede dari yang telah diberikan sebelumnya. Itu tanda penyesalan. Maka 200 juta yang diberikan itu untuk mengembalikan 100 juta yang pernah hilang. Artinya seperti itu. Penyesalan itu menjadikan orang dari amalnya dikembalikan. Syaratnya penyesalannya sesungguh benar. Mungkin menyesal tapi tidak membayar 200 juta karena memang tidak punya duit. Nah gitu loh. Lah kalau punya duit kok enggak, berarti nyesalnya bohong. Duitnya miliaran, nyumbang 100 juta, dipamerin. Saya nyesel. Dalang masih punya banyak, keluarkan dong untuk membeli, untuk mengambil itu. Kan harganya mahal itu untuk akhirat. Tapi misalnya Anda punya uang hanya 100 juta, Anda berikan pada seorang. Setelah itu Anda riak, nyesel, astagfirullah. Anda mungkin nangis menyesal. Allah kembalikan, Allah Maha Kasih. Jadi asalkan penyesalan Anda dengan benar, lalu Allah mengampuni. Apa makna pengampuni? Pengampuni adalah dosa riak dihapus. Sehingga amal yang pernah dilakukan akan dikembalikan. Allah tidak perlu dengan itu semuanya. Karena untuk kita. Maka ini akan diampuni. Kemudian, ada amal sholawat kepada Nabi. Orang melakukan sholawat tapi dengan riya. Semua amal dilakukan riya bukan karena Allah tidak diterima. Selesai. Ada amalan katanya pasti diterima. Ya kalau tidak ikhlas bagaimana bisa diterima? Nggak ada. Nggak ada pengecualian. Semua amal kalau dilakukan tidak karena Allah tidak akan diterima apapun amalannya. Karena bahaya dia, kurang ajar kepada Allah, membohongi Allah. Kayaknya untuk Allah tapi tidak untuk Allah. Gimana Allah tidak murka? Jadi biarpun amalan apa saja, atau sholawat atau yang lainnya tadi disebutkan karena riya,
Riya dibenci. Nabi paling takut dengan riya. Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi siapapun yang telah riya kok kemudian dia tobat menyesal, aduh 10 tahun aku sedekah ternyata hanya pamer tok. Hari ini aku tutup terakhir. Tidak. Setelah itu berubah. Setiap sedekah dia dengan caranya sendiri. Maka lihat penyesalannya ini menjadikan sebab amal yang dilakukan di masa lalu dengan riya akan dikembalikan oleh Allah karena Allah Maha Kasih dan Allah Maha tahu apa yang ada di hati Anda. Wallahu a'lam bissawab. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.